Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyil sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsutu fi wujudihi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukru lillah wa ni'matillah wa ni'matis syikhah wa ni'matul iman wa ni'matul ihsan wa ni'matul la ilaha illallah. Habib Ali Al-Habasyi Sohibul Maulid Simtudurar diceritakan oleh beliau Al-Habib Anis bin Alwi bin Ali, cucunya Sohibul Maulid Simtudurar. Beliau Habib Ali Al-Habasyi itu punya masjid namanya Masjid Riyadh di Hadraul Maut Yaman. Dan untuk tabarukan putra beliau Habib Alwi, yaitu abahnya Habib Anis, itu juga membuat Masjid Riyadh yang namanya juga Masjid Riyadh di Solo. Di Solo. Jadi cerita Habib Anis menceritakan tentang abahnya yang datang dari Yaman. Beliau Habib Alwi, yaitu putra Sohibul Maulid Simtudurar, itu datang ke Indonesia termasuk salah satu habaib yang membuka pintu gerbang besar datangnya para habaib dari negeri Yaman. Beliau termasuk salah satu habaib yang membuka gerbang besar di Nusantara. Ini masa periode mu'atakhirin ya, bukan periode awal. Jadi ada periode awal. Periode awal itu periode masa lalu yang dibuka mungkin oleh Mbah Priuk, terus Habib Kuitang. Tapi dalam periode akhir, periode belum jauh dari kita, ada seorang habaib yang bernama Habib Alwi bin Ali Al-Habasyi. Beliau membuka pintu gerbang besar datangnya para habaib dari Hadraul Maut Yaman ke Nusantara. Jadi Habib Anis ini bercerita, abahnya Habib Alwi itu dikala menginjakkan kaki ke Solo, menginjakkan kaki ke Solo, datang ke Solo, beliau diimpini abahnya, yaitu Sohibul Maulid Simtudurar. Ini bercerita Habib Anis. Dalam mimpinya apa kata abahnya? Disinilah engkau buatlah Masjid Riyadh di sini. Nanti daerah ini semua ini akan lahir ribuan para habaib di sini. Waktu itu habaib belum banyak, masih sedikit. Jadi ada sebuah kebudayaan dari para habaib terdahulu, bahkan orang-orang soleh itu hobi merantau. Termasuk beliau Habib Aziz, hobi merantau. Karena keyakinan yang teguh dan iman yang teguh, setiap tempat yang beliau injak, tempat yang beliau tempati, itu lahir banyak keberkahan. Tapi rata-rata kan kalau kita ancak di kampung awak lain di kampung yang ancak di daerah awak lain di daerah udang.
Ancak di daerah Hawa alai manga di daerah orang. Sabuak-buaknya kampung awak daerah Hawa, ancak jo di kampung awak walaupun hujan ameh di kampung orang. Tapi watak ulama-ulama terdahulu ini memerintahkan anak-anaknya yang soleh, yang alim, menyebarlah ke dunia ini. Di mana tempat yang kau injak, di mana tempat yang kau diami, kalau memang kau termasuk orang yang diridhoi oleh Allah, maka tempat itu akan penuh dengan keberkahan. Bagi yang pernah ziarah ke makam Sunan Muria di Colo, Kudus, ceritanya gini. Sunan Muria yaitu Raden Umar. Ayahnya adalah Raden Syahid yaitu Sunan Kalijogo. Ayahnya Sunan Kalijogo, anaknya Raden Umar Syahid yaitu Sunan Muria. Dulu waktu Sunan Muria ini masih ikut sama abahnya yaitu Sunan Kalijogo, Raden Syahid, maka kealimannya, kewaliannya, kehebatannya Sunan Muria ini tidak tampak. Apa kata Sunan Kalijogo? Kalau kau memang mutiara, kau memang berlian, kuperintahkan engkau pergi ke sebuah gunung, Gunung Colo, berdiam dirilah di sana. Kalau kau mutiara maka kau dicari. Dicari kalau kau mutiara. Tapi kalau kau hanya sebutir debu dan kerikil, siapa yang akan mencarimu? Tidak ada harganya. Makanya sampai sekarang makamnya Sunan Muria di sana, kita kalau jalan kaki itu capek. Tapi pakai ojek ke atas. Mobil tuh nggak bisa ke atas. Sampai detik ini masih diziarahi orang berada di atas puncak gunung. Karena memang beliau mutiara, beliau berlian. Jadi nggak akan pernah takut dimanapun kita berada. Kalau kita berlian pasti dicari orang. Mau kita di belakang rumah, di pojok, di tengah hutan. Kalau memang kita sebongkah berlian, maka orang akan berbondong-bondong mencari kita. Tapi kalau kita hanya sampah, debu, kerikil, siapa yang akan mencari kita? Ini pokok dari sebuah keyakinan, keimanan, kealiman para orang-orang terdahulu mendidik putra-putranya, mendidik anak-anaknya, mendidik keluarganya. Jangan pernah takut dimanapun kau berada. Begitupun Habib Ali Al-Habasyi mendidik putranya Habib Alwi. Bayangkan jauhnya negeri Yaman sampai ke Indonesia. Tapi ini perintah. Yaman Hadral Maut ke Indonesia berapa jauhnya? Tapi ini perintah dari abahnya. Karena dia yakin, beliau yakin putranya Habib Alwi akan membuka pintu besar. Di Nusantara datangnya para habaib-habaib. Sampai detik ini ribuan habaib yang ada di kota Solo. Kalau yang bagi pernah mengikuti haulnya Habib Ali, yaitu Sohibul Maulid Simtudurar, itu jalanan ditutup, para habaib berbondong-bondong memberikan makanan, jamuan, bahkan tempat tinggal bagi tamu yang hormat kepada Habib Ali Al-Habsyi. Para habaib yang berada di sekitar Solo itu pasar Klewer namanya. Itu berbondong-bondong, siapapun tamu yang jauh open buka ini, bermalam di sini, nginep di sini, makan di sini, tinggal di sini. Mereka berbondong-bondong dengan sukacita, dengan senang hati menyambut tamu-tamunya Habib Ali Al-Habsyi. Ini keramatnya Habib Ali. Keramatnya Habib Ali. Dan keyakinannya Habib
Alwi Al-Habsi. Putranya yakin kalau kita ninggalin kampung aja takut. Ana punya pengalaman, ada seorang teman sekarang itu punya pondok pesantren di Kalimantan. Dulu waktu disuruh sama guru, kamu saya perintahkan ke pedalaman Kalimantan mau berjuang. Gimana ya? Hidup di situ gimana ya? Gimana ya? Ini watak bukan watak orang alim. Tapi dikala orang alim mengatakan sami'na wa ta'na, kalau engkau yakin wahai guruku maka aku akan berangkat. Berangkat akhirnya. Sekarang udah punya pondok pesantren besar. Yang anehnya waktu kami ketemuan reunian kemarin Jawa, pondoknya dibakar orang. Yang bakar itu masyarakat dibakar. Langsung seketika sujud syukur. Pesantren dibakar sujud syukur. Sambil ketawa bilang, alhamdulillah ya Allah, kau bakar pondokku yang sudah jelek, karena kau akan bangunkan 4 lantai. Alhamdulillah. Setelah dibakar, selang 2 bulan berdiri 4 lantai. Ini keyakinan orang ahli ilmu. Kalau kita kan kebakaran, gimana ini, gimana ya, karena orang itu akalnya pendek. Tapi kalau orang yang akalnya panjang, dibakar pondoknya, roboh pondoknya, roboh rumahnya, mengatakan alhamdulillah kau persiapkan yang lebih baik. Innamal usri yusra. Luar biasa. Lah ini keyakinannya Habib Ali, Habib Alwi kepada abahnya membuka jalur besar, pintu besar di Solo. Ini yang cerita Habib Anis. Alhamdulillah kita semua membaca Maulid Simtuduror. Anak kemarin dulu pernah cerita, ada orang datang mau menyelesaikan masalah di pedalaman, yang dibawa itu Maulid Simtuduror. Karena anak dapat ijazah dari Habib Anis seperti itu. Saking keramat kita Maulid Simtuduror ini luar biasa. Habib Ali itu tiap Maulid, tiap minggu itu sanggup menjamu 1000 orang. Padahal beliau fakir. Jangan bilang beliau kaya. Habib Ali itu tiap maulid beliau cuma mengajar kitab kecil. Diceritakan oleh Habib Anis, beliau itu ngajar istiqomah kitab Safinatun Najah. Kita kecil, cuman yang hadir itu ribuan, semuanya diberi makan. Saking alimnya, cuman keterangan orang alim sama wali sama keterangan kita tuh beda. Beliau menerangkan satu kalimat dalam Safinah saja, Arkanul Islam, sampai kepada tafsirnya, sampai kepada kitab besar, saking alimnya. Itu kecil ya. Ya kan? Jangan katakan, kitabnya besar, ngajinya besar. Ya kan, Mughni Labib, Al-Um, Tafsir Munir, ya kan, Fathul Wahab, cuman kecil, cuman keterangan beliau mencakup banyak kitab. Ini alimnya dan tawaduknya Habib Ali Al-Habsi luar biasa. Makanya keberkahan Simtuduror ini, beberapa ulama Jawa mengatakan memang betul Maulid Al-Barzanji itu adalah kitab masa lalu yang penuh dengan keilmuan. Tapi Maulid Simtuduror adalah sebuah kitab wujud daripada dalamnya kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keramat. Ana membuktikan, makanya kalau setiap pergi keluar kota itu di dalam tas itu pasti ada Simtuduror, pasti ada sampai sekarang. Kalau pergi ke Jakarta, Jambi, itu dalamnya Simtuduror, saking berkahnya, memang luar biasa. Memang artinya kalau kita bilang ini rajanya jimat ya Simtuduror ini, jadi jimat. Ya, tapi dibacanya kalau kepepet kehabisan uang dibaca. Luar biasa Simtuduror. Karena keberkahan. Dan Habib Ali, ya putranya Habib Alwi ini membuka pintu besar kepada para habaib di Hadraul Maut di Yaman. Karena keyakinannya luar biasa. Apa kata abahnya tadi, mengambil tafaulan dari Sunan Kalijogo, orang kalau mutiara,
Kalau berlian pasti dicari orang, ndak usah khawatir. Mau kita bertempat di tengah hutan, di tengah pala, di tampe yang tasuhua, kalau memang kita berlian pasti dicari oleh orang lain. Ini prinsip keyakinan. Kenapa kita tidak kunjung dicari? Makanya anaknya agak eskal dengan beberapa pondok yang gila mencari santri. Ini terus terang nih. Ini kembali kepada keyakinan. Ada beberapa pondok pesantren yang gila mencari santri. Susah gimana nih saya mencari santri banyak. Yang dipikirkan siapakah engkau? Sudahkah engkau menjadi seorang ulama yang alim sampai orang mencarimu? Pondok-pondok gila mencari santri, cari santri, datangkan santri. Ini santri itu santri. Dia sendiri bukan mutiara. Bukan berlian. Siapa yang mau datang kepadanya? Kalau dia seorang alim, alamah, seorang ulama yang ditakdirkan Allah punya santri, orang Allah gerakkan berbondong-bondong kepadanya. Ini punya majelis, gimana caranya supaya murid kita banyak? Ini mengkaji daripada Sunan Muria. Makanya beberapa ulama Jawa, kau ingin bangun pondok, bangun majelis, ziarah ke Sunan Muria. Belajar dari makamnya Sunan Muria. Bayangkan di pucuk gunung, di atas gunung, jalannya susah, tapi orang masih berbondong-bondong. Makamnya tidak pernah sepi. Bahkan waktu di masa beliau hidup itu loh, perintah abahnya Sunan Kalijogo, diam di atas gunung, ya diam. Tapi memang kalau berlian tuh ya berlian. Kayak kita mau cari emas ini yang ke Solo itu. Yang ke Solo itu, bayangkan susahnya. Yang pernah gali emas di Solo itu. Kan susah itu. Susah ya, karena cari emas ini berlian. Jadilah berlian. Berlian di hati kita. Bagaimana menjadikan hati kita berlian, pikiran kita berlian, jiwa kita berlian. Yaitu belajar keyakinan kepada Allah. Ilmunya luar biasa. Ini penting. Makanya ada orang sekarang ini repot buat yayasan, pondok pesantren. Sudah tuh bingung cari murid, bingung cari santri. Lah bukan berlian, akhirnya bisnis. Kita sebagai orang-orang salafus saleh, ini yang diajarkan oleh Sohibul Maulid Simtudurar. Beliau memerintahkan putranya Habib Alwi membuat masjid Riyadh. Sampai detik ini masjid itu tidak pernah sepi. Yang ziarah tidak pernah sepi. Bahkan membuka pintu besar kepada habaib-habaib. Memang berlian. Ini enggak jadi berlian, hati masih penuh nafsu, masih kotor. Pengen punya murid banyak, pengen punya santri banyak, majelis banyak, ya rusak. Akhirnya dol wa adol, sesat menyesatkan. Ini kita orang-orang salafus saleh yang mengkiblat kepada ulama saleh, ulama-ulama salaf. Inilah buah yang kita dapat dari perjalanan sejarah-sejarah para ulama-ulama terdahulu. Luar biasa. Makanya dibuang nafsu dan ego tadi. Ingin ini. Jadilah berlian, jadilah mutiara hati kita, pemikiran kita. Jadikan ilmu kita bagaikan mutiara. Jangan hinakan. Jangan hinakan. Ya, kalau ada lagi ulama yang lebih keras nih, yang lebih keras ya, artinya yang mau ikut boleh enggak boleh, sampai mengatakan kami tidak akan minta sumbangan karena minta sumbangan bagian daripada menghinakan ini agama. Kami tidak akan mengajukan proposal bagian pada hinanya sebuah pesantren dan agama. Ini yang keras. Ya nggak keras juga ada, ya terserah saja. Ya nggak ngomentari mereka, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Cuma inilah perjalanan salafus soleh. Kita mengambil sejarah ulama-ulama terdahulu yang mengajarkan kita hal tentang keyakinan, kebaikan dan sesuatu yang luar biasa. Makanya kita baca Maulid Simtudurar, belajar tentang sejarahnya para ulama, akan banyak hikmah dan buah yang manis yang kita rasakan untuk kita dan keberkahan fid dunya wal akhirah. Semoga bermanfaat, dijadikan kita orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, dijadikan hati ini tidak penuh dengan nafsu,
berat. Orang kalau hatinya penuh dengan nafsu, ingin selalu wah. Akhirnya wah. Insya Allah kita dapat keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keberkahan Sohibul Maulid, keberkahan luar biasa dari seorang Habib Ali Al-Habasyi yang punya keramat yang luar biasa. Semoga kita semua yang hadir ini dapat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.